Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat pencinta Al-Quran, alhamdulillah pada saat ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Meskipun kita tahu ada perbedaan penentuan awal bulan Dzulhijjah antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Nah, hal inilah yang ingin saya bincangkan atau saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hal ini yang mudah-mudahan bisa menghilangkan kegamangan dan keresahan hati kita dalam menjalankan ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama pertanyaannya, mengapa terjadi perbedaan penentuan awal bulan antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan pemerintah Arab Saudi? Hal ini dikarenakan bahwa hari ini negara-negara kaum muslimin itu menganut konsep ikhtilaful matali', bahwa negara-negara kaum muslimin yang berbeda-beda itu dengan otoritasnya masing-masing menentukan awal bulannya masing-masing sesuai matla' atau tempat dan waktu terbitnya bulan, yang juga kemudian berbeda-beda antara tiap negara. Maka wajar kalau terjadi perbedaan penentuan awal bulan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, bahwa penentuan awal bulan itu berdasarkan peredaran bulan. Kalau waktu sholat kita tahu itu berdasarkan peredaran matahari. Nah, kalau peredaran matahari, negeri-negeri yang lebih timur itu melihat terbitnya matahari lebih dulu daripada negeri yang lebih barat. Maka seperti kita yang tinggal di Indonesia Tengah misalkan akan lebih dulu melihat matahari terbit sekitar 5 jam daripada saudara kita yang tinggal di Arab Saudi. Tapi sebaliknya, kalau terbitnya bulan, maka negara-negara yang lebih barat itu lebih dulu melihat hilal atau bulan tanggal 1. Maka Arab Saudi yang lebih barat dari kita itu akan lebih dulu melihat hilal daripada kita. Bahkan dikatakan bahwa Arab Saudi bisa sampai 20 jam lebih dulu melihat hilal daripada kita yang tinggal di Indonesia. Maka tidak heran kalau seandainya Arab Saudi sering lebih dulu menentukan awal bulannya itu 1 hari lebih dulu daripada awal bulan di Indonesia yang ditentukan oleh otoritas yang ada di Indonesia. Itu yang kedua. Bahwa yang kemudian yang ketiga, perbedaan penentuan awal bulan itu sudah terjadi sejak masa para sahabat. Misalkan kita bisa lihat di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sahabat Quraib itu pernah diutus oleh Ummu Fadl ke Syam untuk menemui Muawiyah. Dan di sana beliau mendapati pada hari Jumat, beliau dan juga orang-orang di sana melihat hilal tanggal 1 Ramadan pada hari Jumat. Maka berpuasalah beliau dan juga kaum muslimin di Syam. Begitu di akhir bulan beliau kembali ke Madinah bertemu dengan Sayyidina Ibnu Abbas bertanya kepada beliau, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian melihat hilal? Kemudian sahabat Quraib ini menjawab, "Ra'aina yaumal jum'ah." Kami melihat hilal itu pada hari Jumat. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, "Hal ra'aitumuh?" Apakah kalian melihatnya pada hari itu? "Na'am, ra'aitu wa ra'annas wa fasumu wa soma Muawiyah." Ya, saya melihat dan orang kaum muslimin yang lain juga melihatnya dan mereka berpuasa pada hari itu, juga Muawiyah puasa di hari itu. Walakinna ra'ainahu yaumas sabti. Tapi Ibnu Abbas mengatakan justru kami melihat hilal tanggal 1 Ramadan itu pada hari Sabtu. Jadi terjadi perbedaan penentuan awal bulan di Syam dengan kemudian di Madinah pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya timbul pertanyaan, bukankah puasa Muharram itu tanggal 9 Dzulhijjah itu
harus bertepatan dengan wukuf di Arafah, jemaah haji wukuf di Arafah? Jawabannya tidak mesti. Karena kita mendapati dalil bahwasanya misalkan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW ini diriwayatkan dari beberapa orang istri Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW itu yasumu tis'an min Dzulhijjah, bahwasanya Rasulullah SAW itu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau juga kemudian puasa wa yaum Asyura, puasa pada hari Asyura, puasa Asyura, kemudian wa salasata ayyamin fi kulli syahrin, beliau juga kemudian puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid. Kemudian juga beliau puasa di hari Senin dan Kamis. Nah, ketika dikatakan bahwa Rasulullah SAW puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, tentu saja ini tidak bertepatan dengan wukuf, dengan wukufnya kaum muslimin yang berhaji. Karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu nanti baru berhaji pada tahun ke-10 Hijriah. Dan pada tahun itu ketika Rasulullah SAW haji, itu riwayat-riwayat yang warid kepada kita, Rasulullah tidak puasa ketika Rasulullah haji. Dan setelah haji wada tersebut, beberapa bulan setelahnya Rasulullah SAW wafat. Jadi berarti kemudian beberapa tahun yang kemudian Rasulullah dan kaum muslimin itu melaksanakan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak bersamaan dengan wukufnya kaum muslimin jamaah haji, karena memang nanti Rasulullah baru haji beserta para sahabatnya itu di tahun ke-10 Hijriah, dan beberapa bulan setelah itu Rasulullah SAW wafat. Itu beberapa hal yang kemudian berkenaan dengan perbedaan penetapan awal bulan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan bisa mengobati kegamangan, kegalauan, dan keresahan hati kita berkaitan dengan perbedaan ini. Jadi dengan penjelasan tadi, beberapa hal yang saya sebutkan tadi, tidak semestinya kita resah dengan perbedaan penentuan awal bulan ini. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.